Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hafizatu Zakiah dengan NIM 66612300103. Di sini saya akan mempresentasikan matriks Well dan Ross dalam aplikasi mobile JKN. Nah, seperti yang kita ketahui, Mobile JKN merupakan aplikasi resmi milik BPJS Kesehatan yang dirancang untuk memudahkan peserta JKN dalam mengakses layanan kesehatan secara digital. Melalui aplikasi ini, peserta dapat melakukan pengecekan, pendaftaran pelayanan, perubahan data, melihat informasi tagihan, dan juga berinteraksi dengan fasilitas kesehatan tanpa harus hadir secara langsung. Penting manfaat teknologi informasi dalam memperbaiki efektivitas, efisiensi, serta transparansi pelayanan publik di Indonesia. Digitalisasi layanan seperti mobil JKN ini adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pendekatan berbasis teknologi. Nah, selanjutnya ada tabel How dalam kerangka Well dan Ross. Model ini membagi tanggung jawab pengambilan keputusan ke dalam 5 domain utama, yaitu IT Principle, IT Architecture, IT Infrastruktur Strategis, Business Application Need, dan IT Investment. Untuk IT Principle, yaitu keputusan strategis menyangkut peran TI dalam mendukung tujuan organisasi, pengambilan keputusan utamanya adalah Direksi BPJS Kesehatan dan Dewan Pengawas yang mencerminkan model bisnis monarki. Untuk IT Architecture, yaitu keputusan mengenai desain dan integrasi sistem, terdapat keterlibatan direksi, divisi TI, dan CEO yang menunjukkan kombinasi antara bisnis monarki dan IT monarki. Selanjutnya, pada domain IT Infrastruktur Strategis yang berfokus pada penyediaan infrastruktur TI, tanggung jawab lebih didelegasikan kepada divisi TI sesuai model IT monarki karena sifat teknisnya. Untuk Business Application Need yang menyangkut kebutuhan operasional dan pelayanan lapangan, terdapat pola kolaborasi antara divisi TI dan unit layanan yang menggambarkan model duopoly, di mana kebutuhan teknis dan fungsional dikonsolidasikan. Terakhir, untuk IT Investment, keputusan strategis dan teknis tetap berada di tangan direksi dan CEO, yaitu menggabungkan model bisnis monarki dan IT monarki. Secara keseluruhan, tata kelola TI pada mobil JKN tidak sepenuhnya bersifat sentralistik. BPJS Kesehatan menerapkan pendekatan hybrid dengan kombinasi model federal dan duopoly. Nah, kesimpulan bahwa aplikasi mobil JKN tidak mengandalkan satu model tata kelola tunggal, tetapi justru mengkombinasikan federal dan duopoly sebagai pendekatan utama. Model ini memungkinkan adanya keseimbangan antara otoritas pusat dan fleksibilitas di tingkat operasional, sehingga mobil JKN dapat berjalan secara sistematik namun tetap adaptif. Strategi tata kelola seperti ini sangat tepat diterapkan dalam penyelenggaraan publik berbasis teknologi karena dapat mengurangi birokrasi, meningkatkan transparansi, dan memperkuat responsivitas terhadap kebutuhan pengguna. Sebagai rekomendasi praktis, pada BPJS Kesehatan mengintegrasikan layanan mobil JKN dengan platform komunikasi populer seperti WhatsApp. WhatsApp dapat digunakan sebagai kanal tambahan untuk memberikan informasi cepat seperti status kepesertaan, notifikasi antrian di fasilitas kesehatan, dan pengingat jadwal pemeriksaan. Hal ini akan memperluas jangkauan layanan dan menjadikan jadwal pemeriksaan. Hal ini akan memperluas jangkauan layanan dan menjadikan pelayanan publik lebih inklusif, real time, serta mudah diakses oleh semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang kurang akrab dengan aplikasi khusus. Di sini saya akan mempresentasikan penjelasan tentang what, where, when, why, and how dari artikel yang berjudul E-Government and E-Governance Can It Improve Indonesian Public Service Deliveries. Penulisnya yaitu adalah Ibu Dr. Ayuning Budiati, SIP, MPPM. Untuk what? Artikel ini membahas tentang konsep dan implementasi e-government dan e-governance sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Artikel ini mengkaji tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh lembaga pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan kepada masyarakat.
E-government diartikan sebagai proses digitalisasi layanan dan administrasi pemerintahan, sedangkan e-government mencakup pengambilan keputusan dan koordinasi kebijakan berbasis teknologi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Untuk WARE, penerapannya adalah di Indonesia, dengan studi kasus pada daerah seperti Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Takalar, yang menjadi pionir dalam penggunaan sistem e-government berbasis sistem informasi manajemen satu atap, yaitu SIMTAP. Sistem ini memungkinkan proses perizinan seperti KTP, izin usaha, dan sertifikat tanah dilakukan secara digital, sehingga mempercepat waktu pelayanan dan menghilangkan potensi pungutan liar. Implementasi e-government di Indonesia juga dilaksanakan secara bertahap melalui kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Dari sisi UN, inisiatif e-government secara resmi dimulai pada tahun 2000-an dengan diterapkan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2001 dan nomor 3 tahun 2003 sebagai landasan hukum dan strategi nasional. Target pemerintah adalah agar seluruh instansi pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga kecamatan, telah menerapkan e-government secara efektif paling lambat tahun 2005. Adapun why atau alasan penerapan e-government sangat berkaitan dengan berbagai permasalahan dalam pelayanan publik di Indonesia, seperti birokrasi yang lambat, praktek korupsi, rendahnya aksesibilitas layanan, serta beban biaya administratif yang tinggi. Dalam konteks ini, e-government dilihat sebagai sarana reformasi birokrasi yang dapat memperluas layanan, menekankan korupsi melalui transparansi, dan menekankan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, untuk how, cara implementasi e-government dijelaskan dalam artikel dengan mengacu pada teori 4 tahap e-government dari Laini dan Lee 2001, yakni tahap informasi, interaksi, transaksi, dan integrasi. Sebagian besar instansi pemerintah Indonesia masih berada pada tahap informasi, yaitu sebatas menyediakan informasi secara daring melalui situs web. Namun daerah seperti Kutai Timur dan Takalar telah mencapai tahap transaksi dengan memungkinkan layanan perizinan dilakukan sepenuhnya secara daring. Artikel ini juga menekankan pentingnya tata kelola teknologi informasi, IT governance yang tepat sebagaimana dijelaskan oleh Will dan Ross, yaitu bahwa keberhasilan e-government ditentukan oleh struktur pengambilan keputusan yang sesuai dengan karakteristik institusi dan wilayah. Di Indonesia, arsitektur tata kelola TI yang dominan adalah model federal, yang memungkinkan inisiatif lokal berkembang sesuai konteks masing-masing, namun tetap dalam kerangka kebijakan nasional. Penerapan e-government di Indonesia mengadopsi prinsip one-stop shop, sebagaimana dijelaskan oleh Margaret dan Dunleavy, untuk mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan dari satu platform terintegrasi. Implementasi ini juga mencakup upaya e-procurement, pengadaan daring, dan penggunaan single identification number untuk mengintegrasikan data administrasi kependudukan, perpajakan, dan layanan lainnya. Secara keseluruhan, implementasi e-government tidak hanya memerlukan teknologi, melainkan juga perubahan dalam budaya birokrasi, kapasitas SDM, pungutan regulasi, serta koordinasi lintas sektor agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.